Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meldas Dabia, Prodi Perbankan Syariah kelompok 5 semester 4. Dalam video ini saya akan menjelaskan biografi tentang tokoh ekonomi Rudolf Hilferding. Langsung saja, yaitu Rudolf Hilferding adalah Menteri Keuangan di Republik Weimar di kantor 13 Agustus 1923 sampai Oktober 1923, didahului oleh Andreas Hermes, digantikan oleh Hans Luther di kantor 29 Juni 1928 sampai 21 Desember 1929, didahului oleh Heinrich Kohler dan digantikan oleh Paul Moldenhauer. Rudolf Hilferding lahir pada tanggal 10 Agustus 1877 di Leopoldstadt, meninggal pada tanggal 11 Februari 1941 di usianya 63 tahun. Paris. Partai politik yaitu Partai Sosial Demokrat Jerman. Alma mater yaitu Universitas Wina. Pendudukan politikus. Ia dilahirkan di Wina, di mana ia menerima gelar doktor setelah belajar kedokteran. Setelah menjadi jurnalis terkemuka untuk SPD, ia berpartisipasi dalam Revolusi November di Jerman dan menjadi Menteri Keuangan Jerman pada 1923 dan dari 1928 hingga 1929. Pada 1933, ia melarikan diri ke pengasingan, tinggal di Zurich dan kemudian Paris, tempat ia meninggal dalam tahanan Gestapo pada tahun 1941. Hilferding adalah seorang pendukung pembacaan ekonomi Karl Marx yang mengidentifikasikan diri dengan kelompok Austro-Marxian. Ia adalah yang pertama mengedepankan teori kapitalisme terorganisir. Ia adalah pembela utama Marxisme dari kritik oleh ekonomi sekolah Australia dan sesama warga Wing Eugen von Bauer. Pada 10 Agustus 1877, Rudolf Hilferding dilahirkan di Wien dalam keluarga Yahudi yang makmur, yang terdiri dari orang tuanya Emil Hilferding, seorang pedagang atau pelayan pribadi, dan Anna Hilferding dan adik perempuan Rudolf, Maria. Rudolf menghadiri gimnasium umum tempat ia lulus sebagai siswa biasa yang memungkinkannya masuk ke universitas. Langsung setelah itu, ia mendaftar di Universitas Wien untuk belajar kedokteran. Bahkan sebelum sekolahnya meninggalkan ujian pada tahun 1893, ia bergabung dengan sekelompok siswa Wina yang setiap minggu membahas literatur sosialis dan kemudian dibantu dengan guru-guru muda universitas. Organisasi mahasiswa Freie Vereinigung Sozialistischer Studenten yang ketuanya Max Adler. Disinilah Hilferding pertama kali bersentuhan dengan teori-teori sosialis dan pertama kali aktif dalam gerakan buruh. Pada tahun 1906, ia melepaskan pekerjaannya sebagai dokter dan setelah panggilan Bebel Agustus mulai mengejar ekonomi dan sejarah ekonomi di pusat pelatihan SPD di Berlin. Setelah tiba di Berlin pada bulan November 1906, ia mengajar di sana untuk 1 masa, tetapi undang-undang melarang pekerjaan guru tanpa kewarganegaraan Jerman. Dia harus melepaskan pekerjaan ini dan digantikan oleh Rosa Luxemburg setelah diancam akan digusur oleh polisi Prusia pada tahun 1907. Hilferding bergabung dengan Partai Sosial Demokratif Independen Jerman atau USPD atau anti perang pada 1918. Selama Revolusi November 1918, ia kembali ke Berlin tak lama setelah Republik diproklamasikan dan Kaisar telah melahirkan diri. Selama 3 tahun berikutnya, ia adalah pemimpin redaksi surat kabar harian USPD, Die Freiheit, dan dengan demikian anggota eksekutif partai. Freiheit dengan cepat menjadi salah satu harian Berlin yang paling banyak dibaca dengan sirkulasi 200. Kemudian Kurt Tucholsky menamparnya karena pekerjaannya untuk surat kabar di Weltbund
Buhne pada tahun 1925. Dewan Deputi Rakyat, pemerintah sementara Revolusi November yang terdiri dari anggota SPD dan WSPD yang telah menandatangani gencatan senjata, mendelegasikan Hilverding ke Komisi Sosialisierum Komision atau Komito Sosial. Tugas resminya adalah untuk mensosialisasikan industri yang cocok. Ketegangan antara SPD dan WSPD meningkat ketika Friedrich Ebert menggunakan pasukan untuk menekan kerusuhan di Berlin pada 23 Desember 1918 tanpa berkonsultasi dengan WSPD untuk memprotes kebijakan Dewan. WSPD menarik 3 wakilnya dari pemerintah. Hilverding yang menuduh SPD berusaha mengusir WSPD dari pemerintah mendukung keputusan ini. Baik, itulah tadi biografi tentang Rudolf Hilverding. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.